Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pak Ahmad Kainama menjadikan ayat ini sebagai jargon untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak boleh menjadi manusia. Dan dia berpikir bahwa orang Kristen ini adalah orang yang menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Lalu dia memakai ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan bukanlah manusia. Tetapi dengan dipakainya ayat ini, nyatalah kepada saya bahwa Bapak Ahmad Kainama jelas tidak membaca ayat ini secara keseluruhan. Dia hanya mengambil ayat yang dia rasa merupakan hal yang cocok untuk menunjang opininya. Karena jelas di dalam bilangan 23 ayat 19 ini sama sekali tidak berkata-kata seperti apa yang Bapak Ahmad Kainama opinikan, apa yang dianggap oleh Bapak Ahmad Kainama. Karena di dalam bilangan 23 ayat 19 ini jelas mengatakan bahwa Allah itu bukanlah seperti manusia yang mempunyai sifat suka berdusta dan mempunyai sifat suka menyesal. Karena kalau Bapak Ahmad Kainama mau membaca ayat ini dari beberapa pasal sebelumnya, nyatalah kepada Bapak Ahmad Kainama bahwa ayat ini sama sekali tidak menunjang opininya. Karena ayat ini dilatar belakangi oleh Nabi Bilyam yang diminta oleh Raja Balak bin Zapor untuk mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa itu sudah mendekati daerahnya, yaitu daerah di Moab sana. Dan Raja Balak bin Zapor ini dia merasa ketakutan karena dia melihat bahwa bangsa Israel ini mungkin akan menyerang daerahnya, dan dia merasa dia akan kalah karena begitu banyaknya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa itu. Begitu banyaknya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, dan dia merasa takut dan gentar karena dia melihat bahwa bangsa itu dipimpin oleh Allah, dan dia merasa akan dikalahkan oleh bangsa Israel ini. Lalu dia meminta Bilyam untuk sekali lagi dia meminta Bilyam untuk mengutuki bangsa itu supaya bangsa itu dikutuk dan dia akan kalah. Ketika dia datang menyerang daerahnya, bangsa itu akan kalah. Dan tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika Bilyam diminta untuk mengutuki bangsa itu, Elohim mendatangi Bilyam dan mengatakan bahwa Elohim tidak mungkin mengutuki bangsa itu karena dia sudah memberkati bangsa Israel itu. Apa yang sudah diberkati oleh Elohim, dia tidak mungkin menariknya kembali. Apa yang sudah dia lakukan, dia tidak mungkin menariknya kembali. Itulah yang dimaksud oleh Allah bukanlah manusia. Karena Elohim mengatakan apa yang sudah dia berkati tidak mungkin dia tarik kembali. Oleh sebab itu, Bilyam mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ini Pak maksudnya. Maksudnya adalah bahwa Allah itu bukanlah seperti manusia yang bisa berdusta, dan bukan seperti manusia yang mempunyai sifat menyesal. Inilah yang dimaksud oleh Bilyam dengan mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Karena manusia itu mempunyai sifat suka menyesal dan bisa berdusta. Tetapi Allah bukanlah seperti manusia yang mempunyai sifat seperti itu. Dan yang perlu Pak Ahmad ketahui adalah bahwa di dalam Alkitab kami sama sekali tidak ada dituliskan bahwa Tuhan tidak boleh menjadi manusia. Jadi ayat ini tidak bisa Pak Ahmad jadikan jargon untuk menunjukkan kepada kami bahwa kami ini menyembah manusia. Karena di dalam Alkitab ini tidak ada ditulis bahwa Allah tidak boleh menjadi manusia. Dan ayat ini bukanlah menunjukkan kepada Bapak Ahmad Kainama bahwa kami menyembah manusia yang kami jadikan Tuhan. Karena ayat ini mengatakan bahwa Allah bukanlah seperti manusia yang mempunyai sifat menyesal dan berdusta. Dan di dalam Alkitab kami jelas mengatakan bahwa Allah itu sejak penciptaan manusia pertama kali sampai ke dalam kitab Wahyu, di situ jelas dikatakan bahwa Allah itu dia walaupun dia tidak bisa dilihat, dia datang menjejak-jejakkan kakinya ke bumi. Dia datang dalam manifestasi dan dia maunya dilihat.
Jadi bukanlah merupakan hal yang tabu buat orang Kristen ketika Allah itu datang dalam berbagai manifestasi, dalam berbagai wujud supaya bisa dilihat. Jelas kita membaca di kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Tanah itu, betapa Elohim itu sendirilah yang menampakkan dirinya, yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Lalu Alkitab kami menyatakan di dalam kitab Mika mengatakan bahwa Elohim itu akan datang menjejak-jejakkan kakinya di gunung-gunung bumi. Oleh sebab itu Pak, ayat ini bukanlah merupakan ayat jargon buat Pak Ahmad untuk mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia. Karena kami orang Kristen bukanlah menyembah manusia, tetapi kami orang Kristen menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Tuhan yang pernah menjadi manusia itu adalah merupakan kekuasaan Tuhan, merupakan keajaiban Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Dia bisa melakukannya. Sejak awal di dalam kitab Perjanjian Lama itu jelas menunjukkan bahwa Elohim itu maunya dilihat. Elohim itu tidak ngumpet, tetapi Dia maunya dilihat, dan Dia adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, dan Allah yang menyelamatkan umatnya, dan Dia penampakan. Oleh sebab itu saya ingin memberitahu kepada Pak Ahmad Kainama bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang bekerja, yang berkarya, yang berkuasa. Dia datang ke dalam dunia ini dan sekarang Dia sudah naik ke sorga dan Dia sudah kembali ke sorga. Oleh sebab itu Pak, adalah salah sekali ketika Bapak mengatakan bahwa orang Kristen ini menyembah manusia yang kami jadikan Tuhan. Itu terbalik Pak. Yang ada adalah kami menyembah Tuhan yang berkuasa, yang menyatakan dirinya dan yang pernah datang ke dunia menjadi manusia. Itu Pak.